Kembali bersama kami di Dialog NTV Prime, pemirsa, dan masih bersama saya, narasumber Roy Suryo, ini sebagai pihak terlapor ya. Kemudian juga ada kuasa hukum dari Egy Sujana, Kapitra Ampera. Pak Kapitra masih terhubung bersama kami? Pak Kapitra? Ya, silakan. Ya, sekarang saya ingin bahas soal SP3 ya, yang diberikan kepada klien Anda, ES. Nah, dikatakan oleh pihak Roy Suryo, ini merupakan SP3 yang tidak sesuai dengan syarat hukum KUHP yang baru, yaitu syarat formil dan material. Tanggapan Anda? Ya, biar aja, karena itu polisian ya mengeluarkan, tentu dia memenuhi syarat-syarat formil dan material. Kalau saya menganalisis nanti jadi debat tebal, debat kusir, saya nggak mau itu, biar aja. Karena yang menerbitkan kepolisian, ya, saya pikir polisian tentu punya dokumentasi hukum yang kuat. Nah, lebih baik adilkan polisi, karena polisi yang menerbitkan. Tapi sebagai kuasa hukum, Anda juga punya pandangan tersendiri dong, apakah memang ini sesuai dengan syaratnya? Sudah terpenuhi ya formil dan material hukumnya. Dan saya juga membaca undang-undangnya, ya. Karena di undang-undang itu syarat formil dan material, tidak ada syarat subjektif dan objektif. Tetapi ya pendapat orang kan boleh banyak ya. Tapi yang paling valid ya, yang paling berkepentingan untuk menjelaskan kepolisian. Selamat malam, Pak Bitra. Ya, baik. Kita tanyakan ke Mas Roy. Ini ada sempat keluar bahwa yang menjadi dasar hukumnya adalah KUHP Solo katanya. Apa yang menjadi dasar Anda mengatakan seperti itu? Bukan, itu kuasa hukum saya mengatakan. Dan meskipun saya setuju, nggak aja 99,9%, 100% kalau dengan kuasa hukum. Karena saya pun mengikuti apa petunjuk kuasa hukum. Kuasa hukum memang sudah menilai berdasarkan KUHP yang baru, yang ada RJ, Restoratif Justice. Kalau KUHP yang lama kan nggak ada RJ, adanya di Perpol. Itu memang aneh kalau di pasal 79-83, itu harus ada permintaan maaf. ES dengan DHL kan nggak minta maaf, nah itu bagus. Berarti kan atas dasar apa itu dibuat? Dua, permintaan maafnya itu juga harus tertulis loh. Terus kemudian harus notarial, harus hitam di atas putih, harus disahkan oleh putusan pengadilan RJ itu. Kemudian harus juga ada pencabutan LP. Jokowi kan nggak pernah nyabut LP. Bahkan baru siang ini ya ada press conference dari pihak Jokowi bahwa RJ itu tidak boleh diberikan kepada pihak ini pihak ini. Loh, kok mereka juga yang menentuin? Enggak lah. Saya setuju Pak Kapitra tadi bilang itu polisi. Tapi polisi juga nggak bisa menerbitkan SP3 tanpa mengikuti syarat-syarat itu. Juga ada syarat yang ini fatal banget. Tidak bisa diberikan untuk yang tuntutannya di atas 5 tahun. Pasal 160 itu tuntutannya berapa tahun? Di atas 5 tahun. Tidak bisa diberikan untuk orang yang pernah dipidana. Maaf, ES kan pernah dipidana, residivis. Jadi nggak bisa dikasih RJ juga harusnya gitu. Nah jadi, tapi saya oke lah, saya sih senyum aja, makanya saya ketawa. Biarkan masyarakat yang menilai, ya, apakah SP3 kilat kemarin. Nah kalau dalam karikatur ini kan jelas banget nih. SP3 kilat. Wah, kemudian ada Restoratif Justice, keluar apa nih gambar-gambar dolar ini. Kemudian ada kotak Pandora ini. Biarkan masyarakat yang menilai, ya gitu apa. Kalau kami, sekali lagi Mbak, kami tetap berjuang. Kami tetap kemudian melakukan perjuangan ini tanpa lelah. Sekali lagi, kalau ada 2 tuyul terpisah, ya saya katakan dengan tegas, ya siapa itu 2 tuyul silakan terjemahkan. Itu apa? Ya saya kan nggak nyebut nama dalam 2 tuyul itu. Tuyul itu bisa, padahal gambarnya tuyul, kalau orang berkata, Mas gambarnya tuyul itu malah kayak Mas Roy sama Bang Rizwan. Ya mungkin aja, ini kan ada kumisnya. Tuyul berkumis itu siapa tahu saya. Ya nggak apa-apa, saya ketawa aja. Kita tuh hidup di alam merdeka. Alam merdeka yang orang bisa berpendapat, kalau itu kemudian tidak menuliskan nama jelas dan kemudian itu harus diterjemah melalui bahasa, nggak bisa dikatakan. Jadi kan kita ketawa aja. Kalau sebentar-sebentar dipolisikan, Panji kemarin juga dipolisikan. Ini kan ya lucu aja, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita nikmati aja. Kalau saya bilang ketawa aja, jogetin aja. Jogetin aja, jogetin aja lah. Santai banget ya Mas Roy. Apa sih yang membuat Mas Roy itu kayaknya gitu aja gitu, santai banget. Ya ngapain kita memikirkan orang-orang yang dengan pikiran yang sangat-sangat terlalu apa ya, baper kayak gini. Coba kita tanya, Pak Kapitra baper nggak kalau dibilang atas pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh pihak Roy Suryo CS? Roy itu kan punya kebebasan berpendapat ya. Iya. Cuman hati-hati. Kebebasan itu tentu pasti ada juga providennya. Ada batas-batasannya. Ketika orang merasa pendapat itu tidak mengganggu dan tidak menjatuhkan harkat martabatnya atau harga dirinya,
boleh aja, bagi saya sih nggak ada yang dimasalahkan. Tetapi ketika sudah mengiris pikiran dan perasaan orang serta harga diri orang, tentu punya konsekuensi. Nah, semua orang kan boleh dengan pilihan-pilihannya, termasuk Silakan. konsekuensi yang bertentangan dengan hukum, asal siap dengan konsekuensi hukum. Saya pikir itu aja, Mbak. Oke. Oke, dari SP3 yang dinilai kilat nih, Pak Kapitra, pandangan Anda seperti apa? Walaupun katakanlah biar masyarakat yang menilai dan polisi yang bekerja. Saya pikir sudah selesai itu perdebatan SP3 karena sudah diterbitkan oleh institusi formal, pasti dia memenuhi syarat-syarat formil dan material. Nah, Saya pikir bagaimana mungkin memperdebatkannya karena institusi yang punya kewenangan menerbitkannya dengan segala argumentasi dan hukum. baik. Dan kalau mau digugat, silakan aja kalau itu punya ruang. untuk Nah, digugat. coba kita tanya Saya Mas yakin itu Roy. tidak Ini punya ruang. ruang kah untuk digugat? Ini katanya sedang dikaji. Lalu Betul. sebetulnya kabar terkininya seperti apa? Saya Jangan-jangan terus terang gini, saya memang salah gerak menunggu, nih. nggak apa-apa, saya menunggu dari kuasa hukum kami. Karena besok pagi, Kamis, ya, itu di Polda Metro Jaya, kuasa hukum kami akan memberikan sikap press conference ya, silakan Nusantara TV datang besok, ya, untuk mendengarkan pernyataan sikap atas SP3 itu dan atas pelaporan terhadap Bang Ahmad Kostinuddin dan saya. Ya, besok sikap kami tegas dan saya sudah baca sikapnya, tapi biar besok aja, biar sama-sama orang dengar. Artinya kami akan bersikap terhadap hal-hal yang dipolisikan, terhadap SP3 gitu. Betul Pak Kapitra tadi mengatakan, itu sudah final menurut sisi sana. Gak apa-apa, di mana-mana kan juga kita putusan pengadilan itu misalnya ada putusan, kan juga tidak bisa kemudian dikatakan inkrah kalau belum misalnya digugat menang banding, menang MA, kasasi, itu pun masih ada PK misalnya gitu. Jadi kan masih ada digugat juga. Dan biarkan masyarakat juga tetap yang akan menilai, wah kalau Indonesia kayak gini, hukum diacak-acak kayak gini, ya dengan mudahnya menerbitkan SP3 kilat kayak gini, kemudian menerbitkan sesuatu yang tidak sesuai dengan KUHAP baru, ya kemudian kuasa hukum saya mengatakan KUHAP Solo, ya itu kan juga kebebasan juga berpendapat. Tunggu saja tanggalnya semua dan tunggu saya semua bersikap. Kalau maunya main lopar-lapor nggak apa-apa juga. Saya sih oke-oke aja mau dilaporkan dengan apa karena menyebut tuyul tadi ya nggak apa-apa. Kita tunggu sang tuyul di BAP di Polda Metro Jaya. Oke, akan digugat balik nih SP3-nya Pak Kapitra. Rencananya besok Kamis pagi akan ada kabar terbaru. Tanggapan Anda? Pak Kapitra, silakan audionya dibuka dulu. Masih di mute Pak Kapitra. Pak Kapitra, audionya mohon dibuka. Ya, silakan. Kami masih belum bisa mendengar suara Anda, Pak Kapitra. Iya. Baik, sambil kita menunggu. Ntar kayak wayang aja. Ya, audionya diperbaiki ya. Ya. Mas Roy, jadi memang sudah gigih sekali ini ya untuk gugat balik dari SP3 ini yang dianggap memang tidak sesuai dengan itu syarat-syarat. kita tunggu besok ya kalau soal gugatan SP3 karena kita juga tahu bahwa bagaimanapun juga saya juga tetap meskipun saya mengkritisi soal mobil tadi tentu di paragraf tadi saya juga mendoakan semoga kesehatan Bang Egy itu benar-benar bagus kan kalau kanker stadium 4 itu kan harusnya benar-benar serius penanganannya nggak bisa main-main kayak gitu. Makanya kita jangan bawa-bawa urusan personal, Mas. Makanya, iya, artinya gini, saya mendoakan dengan bagus ya, supaya perawatan di Penang Cancer Hospital atau dimanapun itu akan baik. Artinya tetap juga seperti apa yang dikatakan Mas Lukas Luarso ini, ya, dia justru menyelamatkan sebenarnya dengan membuat analogi ini, gitu loh. Coba kalau tetap menggunakan analogi dua nabi itu, ya, Nabi Musa dan Nabi Harun itu. Yang bertemu Firaun. Iya, yang bertemu Firaun. Itu kan lebih fatal lagi. Panji aja melaporkan dari seluruh Indonesia. Itu pun harusnya kan dilaporkan juga gitu loh. Tapi oke lah. Tapi gitu. yang jelas menyebutkan nama ES dan DHL itu justru artikel ini. Saya sudah dengarkan rekaman statement saya. Saya itu orang yang terukur dan terstruktur kalau bicara. Ya, jelas betul pada malam itu saya membersamai Mas Rizal Fadila, Mbak Bu Kurnia dan Pak Rustam itu mengatakan betul kita tetap satu gerakan. Ibaratnya ibarat satu perahu ya. Kita tetap biar ada dua tuyul terlepas, ya udah jelas. Nggak ada kata-kata ES dan kata-kata DHL itu nggak ada di situ gitu loh. Jadi jelas betul, tapi ya nggak apa-apa. Kalau nanti ada buktinya, ada rekamannya kita cek.
Jangan-jangan rekamannya disisipkan, diinsert pakai AI lagi. Gitu loh. Ya udah kita bongkar aja nanti semua. Oke, Gitu, mengenai berkas yang saat ini sedang masih berjalan di Kejaksaan, Ya. begitu ya, Anda menilainya Oke, bagaimana nih? Gini, Oke, kalau itu kan katanya sudah dilimpahkan per tanggal 13 Januari yang lalu. Ya, Sekarang tanggal berapa? Ya, batas itu untuk pelimpahan kan 14 hari. ya 2 minggu lebih Nah ya. iya, kita tunggu aja. Jadi terbuka aja, harusnya jujur saja. Apakah berkas itu memang sudah P21 atau P19? Jangan-jangan P19 lagi Lah nanti iya, dibalikin kalau lagi. P19 bolak-balik. Kayak Jokowi sama Kasmujo itu bolak-balik. Udah, bolak-balik ada batasnya. Mana lah? Kan sekolah hukum juga, jadi pasti sangat tahu lah. Psikologi kebetulan. Psikologi tapi belajar hukum. Nah, nggak apa-apa kan, kita juga belajar hukum. Baik. Akhirnya kan pasti tahu lah batas. Dan kalau batasnya terlampaui, ya Baik. udah, jangan ada yang baper kalau berkasnya tiba-tiba berhenti. Jadi besok akan ada keterangan baru yang ditunggu oleh pihak media ya. Betul. Kamis itu. pagi ya. Kita tunggu Nusantara TV di Polda Metro Jaya. Kita tunggu ya. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo Makasih, sudah bergabung di Mbak Nela. kesempatan NTV Prime kali ini. Dan tadi ada narasumber kami, Kapitra saya yang terputus Ampera, ya. yang terputus sambungannya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami NTV Prime. Kami hadirkan kembali sesaat lagi. Usai jeda.